masuk akal. Buat apa ada demonstrasi kalau tidak dalam upaya untuk mengimpeach? Tapi itu tidak mungkin diucapkan secara sempurna. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Padahal di sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu mengatakan it is impeachable. Ya, nah, kan enggak? Ini kan mengawang-awang namanya, Rocky. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Just gini. Gila lu. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Halo guys, kembali lagi di Ngebat. Terima kasih yang sudah pencet video ini. Kali ini kita akan saksikan dua dokter penghamba kekuasaan yang dipermalukan oleh Rocky Gerung dalam perdebatan. Materi kadang membuat orang cerdas menjadi terlihat dungu. Jadi, gelar dokter itu bukan tanda bahwa Anda berpikir. Langsung saja kita saksikan, check it out. Ya dengan sendirinya tidak perlu diucapkan, itu by logic karena Prabowo adalah menterinya Jokowi. Kan nggak mungkin Prabowo bilang saya udah nggak sama Jokowi, lo kabinetnya belum bubar kok. Kan itu tautologi aja kan. Tapi setelah bubar 20 Oktober Ya disebutkan nggak disebutkan pasti berbeda. Kan nggak mungkin Prabowo itu menilai Jokowi sebagai suhu dia, atau Jokowi menilai Prabowo sebagai muridnya tuh. Itu artinya kalau itu terjadi artinya Prabowo adalah periode ketiga Jokowi. sebelum 20 Oktober loh kita bicara. Loh, dia impeachable. Dia sangat mungkin untuk diimpeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi diimpeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Masa Aiman nggak bisa baca yang disebut sebagai public, sebut aja public interestnya? Kan bagaimana mungkin ada demonstrasi besar-besaran terus kita tutup kemungkinan Jokowi diimpeach? Kan nggak masuk akal. Buat apa ada demonstrasi kalau tidak dalam upaya untuk mengimpeach? Tapi itu tidak mungkin diucapkan secara sempurna. Itu namanya ya implisit diinginkan itu, eksplisit ya mesti ditemukan kesalahannya, dan yang eksplisit itu dari 5 tahun lalu udah sangat eksplisit kan. Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable, mungkin diimpeach, itu mungkin dilengsarkan. Lalu apa yang problem di situ? Kan nggak biasa aja tuh. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia, karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa diimpeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya Pertama, itu dalam hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti aja, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi, nanti abang jelaskan ya, di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain diimpeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir, mimpi di siang bolong itu. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali, nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana, mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika yang paling dasar, Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak.
kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah, itu dia. Terima kasih, cukup. Silakan Bung Rocky. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh Padahal dia lagi. sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco tuh. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggris you nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Jelas impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam. Ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional lagi, bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. You dokter apa coba saya tanya? Tata negara Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir yang Profesor, ngaco bukan kan? Bagaimana? Itu berpikirnya Apa- ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? pertanyaannya. Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, Nangkap nggak? Ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Justru gini, Gila kita lu. justru lebih depan daripada Rocky. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus, bahwa impeachable itu ada sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus. Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Terima kasih. Oke, baik.